Halo, perkenalkan nama saya Trisman Harifa dari VSP semester 5. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengaruh penggunaan sistem pendukung keputusan terhadap efektivitas pengambilan keputusan manajerial di PT Telkom Indonesia. Disusun oleh saya sendiri, Trisman Harifa, dengan nomor NIM 226041004. Untuk dosen mata kuliah yaitu Bapak Daris Purba, SI EI MSI, dalam mata kuliah sistem pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pertama yaitu kata pengantar, yang kedua daftar isi, dan yang bab pertama yaitu identifikasi masalah keputusan. Ada pendahulunya, yaitu keputusan manajerial adalah salah satu aspek penting dalam operasional dan strategi perusahaan. Di tengah kompetisi industri yang ketat, pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data menjadi kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif. Seiring dengan perkembangan teknologi, perusahaan modern kini semakin bergantung kepada alat bantu yang dapat mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan. Salah satu alat bantu yang digunakan adalah sistem pendukung keputusan atau SPK. Kedua, B, mengidentifikasi masalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam organisasi seringkali melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan yang mempengaruhi PT Telkom Indonesia yang bergerak dalam industri telekomunikasi, memiliki tantangan dan membuat keputusan yang melibatkan data, antara lain: 1. Volume data besar. 2. Perubahan teknologi yang cepat, kompleksitas keputusan strategis, dan ketidakpastian dan risiko. Nah, C. Masalah pengambilan keputusan yang dihadapi oleh PT Telkom Indonesia antara lain: kesulitan dalam menganalisis data yang kompleks, tantangan dan pengelolaan risiko dan ketidakpastian, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan pengaruh persaingan yang semakin ketat. Kelima, keterbatasan dalam penggunaan teknologi yang mendukung pengambilan keputusan. Oke, kita masuk dalam bab 2 yaitu penggunaan alat bantu keputusan. Nah, pohon keputusan adalah salah satu alat untuk bantu keputusan yang digunakan memecahkan berbagai alternatif keputusan beserta konsekuensinya secara visual dan sistematis. Pohon keputusan sangat berguna bagi pengambilan keputusan melibatkan ketidakpastian dan risiko, karena memungkinkan pengambilan keputusan untuk melihat berbagai pilihan dan yang akan dicapai. Contoh penerapan pohon keputusan pada Telkom Indonesia: 1. Pengembangan jaringan baru dan investasi teknologi baru. Kedua, matriks keputusan adalah alat bantu yang digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif keputusan berdasarkan beberapa kriteria yang relevan. Matriks ini berfungsi untuk mengafiliasi dan memberi bobot pada masing-masing. Ketiga yaitu C. Laporan pengguna alat bantu dan studi kasus. 1. Pengambilan keputusan yang tetap ekspansi jaringan, pemilihan teknologi untuk 5G, strategi untuk produk baru. Oke, bab 3 itu penggunaan data pengambilan keputusan. 1. Analisa terkait penggunaan data dalam pengambilan keputusan, antara lain analisis data, terus penyimpanan pengelolaan data, analisis tren pola, evaluasi, dan keuntungan. B. Tujuan dalam pengambilan keputusan. 1. Meningkatkan akurasi keputusan, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketidakpastian, mendukung keputusan strategis dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu bab 4 yaitu implementasi sistem pendukung keputusan, antara lain yaitu sistem pendukung keputusan SPK ini adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola data dan informasi secara efisiensi. Kedua, komponen utama dalam implementasi SPK di PT Telkom Indonesia: 1. Berbasis data, perangkat lunak alat natik, alat bantu keputusan antar muka pengguna. Oke, dan yang terakhir yaitu bab 5, evaluasi keputusan berdasarkan data. 1. Yaitu evaluasi keputusan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajer dan pengambil keputusan menghasilkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan organisasi. 1. Pengumpulan data pasca keputusan. 2. Analisis kinerja dan hasil keputusan. 3. Identifikasi faktor yang mempengaruhi keputusan. Dan 4. Feedback untuk keputusan berikutnya. B. Teknik evaluasi keputusan berdasarkan data. 1. Analisis variansi, analisis SWOT,
analisis regresi, dan model pengambilan keputusan. Nah, sekian dan terima kasih dari isi makalah saya. Jika ada masih kurang, bisa dilihat di file di aplikasi saya. Terima kasih.